pemirsa dimanapun bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengayunkan langkah demi langkah menuju salah satu tempat yang paling mulia ini, yaitu rumahnya Allah, tidak lain dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka kita berharap semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan di kesempatan malam hari ini, mulai dari salat, zikir, berdoa dan duduk bermajelis untuk mengkaji ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, termasuk bagian daripada amal soleh kebaikan kita kelak pada hari kiamat yang bisa kita tuai hasilnya. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kita pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan materi di 2 pekan yang lalu, yaitu masih berbicara tema 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah dan juga solusinya. Di 2 pekan yang lalu kita telah membahas sebuah masalah yang menjadi solusi utama yang Nabi SAW berikan tatkala kita mendapatkan sebuah masalah dalam hidup. Mengacu kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairin. Sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman, dikarenakan semua perkaranya, semua urusannya mengandung kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang hal tersebut tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Bersyukur kita ketika kita mendapatkan keistimewaan dari sifat yang satu ini. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan in asabathu syarra syakara, yaitu ketika dia mendapatkan karunia nikmat, dia bisa bersyukur. Dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah SWT karuniakan kepadanya. Ada nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat pasangan yang saleh atau salihah, anak keturunan yang baik, maka kita bersyukur. Maka ini fakana khairan lahu, itu mengandung kebaikan, membawa kepada kebaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa cara dan kiat untuk mempertahankan nikmat itu dimulai dengan Bapak Ibu syukur. Jadi cara untuk mempertahankan nikmat yang kita telah dapatkan, yang pertama adalah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, niscaya akan kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in asabathu dharra sabara. Karena yang namanya orang hidup enggak mungkin dia melulu dalam kondisi nikmat. Enggak senantiasa dia berada dalam karunia dan kesenangan. Tapi sebagaimana kita merasakan bersama, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Seperti ibarat roda yang sedang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sukses, kadang gagal. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang disanjung, kadang dihina. Kadang sehat, kadang sakit. Ini kehidupan. Dan Allah SWT jadikan itu sebagai hukum alam. Kita nggak punya pilihan. Ketika Allah menghendaki kita mendapatkan nikmat, kita berada di atas kenikmatan. Ketika Allah SWT menghendaki kita dalam kondisi mendapatkan musibah, mendapatkan petaka, maka kita pun akan mendapatkan tanpa bisa berbuat apapun. Lalu bagaimana sikap yang dianjurkan oleh Nabi? Yaitu sabar. Wa in asabathu dharra sabara. Ketika mendapatkan musibah dalam kehidupannya, maka dia bersabar. Dan musibah di sini beragam, Bapak Ibu. Makanya kita bahasakan ini solusi yang diberikan oleh Nabi SAW ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup. Karena yang namanya musibah sangat beragam sekali. Sangat beragam sekali. Ada kalanya musibah dalam bentuk sakit, dalam bentuk mendapatkan pasangan yang tidak ideal,
dalam bentuk mendapatkan kegagalan dalam usaha, atau dalam bentuk dihina oleh orang, atau bentuk yang lainnya ketika kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini. Maka Nabi SAW menjelaskan solusinya adalah dengan sabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya dalam kondisi nikmat kita bisa mendulang pahala ketika kita bersyukur. Pada saat kita mendapatkan musibah kita bisa mendulang pahala kapan? Ketika kita bisa bersabar. Kemarin kita sudah kaji di poin yang pertama, di bagian yang pertama berkaitan dengan masalah bahwa dalam kehidupan ini kita nggak akan mungkin bisa terlepas dari dua perkara ini. Yang pertama mendapatkan nikmat, yang kedua mendapatkan musibah. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita semuanya bagaimana sikap di dalam menghadapi semua kondisi yang dialami oleh seorang muslim, seorang mukmin, yaitu dengan bersabar. Dan sabar seperti dikatakan oleh pepatah Arab, as-sabru mithlu ismuhu murrun. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, nggak enak. Yang namanya orang sabar itu tidak enak, ya. Akan tetapi lakin awaqibahu ahla minal asal, tapi kesudahannya itu lebih manis daripada madu. Itu kata pepatah Arab. Dikarenakan ketika kita bisa bersabar, kita akan mendapatkan keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi nanti. Banyak hadis bahkan ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang bersabar. Salah satunya adalah firman Allah SWT di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tidak ada batasan. Artinya kalau kita menggunakan bahasa anak muda sekarang, bahasa pulsa, berarti unlimited ini. Pahala yang gak terbilang. Masya Allah. Berarti ini pula menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya bahwa yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Jadi keliru ketika ada mengatakan sabar itu ada batasnya, Bung. Ya, sabarnya atau batasnya kapan? Yaitu batas ketika dia sudah tidak bisa sabar lagi. Dikarenakan Allah SWT memberikan pahala yang tidak berbilang bagi orang yang bisa bersabar, maka untuk sabar pun tidak ada batasnya. Dan sabar Bapak Ibu artinya itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Itu orang sabar. Jadi misalkan kita itu dicaci, kita dihina oleh orang, kita dibuli oleh orang, maka ketika kita dihina, dibuli sama orang, kita sabar, menahan diri. Kita lihat dulu masalahnya apa. Kita kaji dulu masalahnya apa. Kita cross check dulu, betul atau tidak. Ini orang sabar, tahan dulu, baru nanti kalau seandainya perlu menjelaskan perkalanya, jelaskan. Adapun orang yang tidak sabar, begitu dia mendapatkan gangguan dari orang, maka dia langsung luapkan dalam bentuk emosi. Dia kesel sama anak. Bagi orang yang tidak sabar, dia luapkan dalam bentuk emosi, kata-kata, kalimat, cacian, makian. Ini orang yang nggak sabar. Ketika dia punya masalah dengan bawahannya, dia luapkan dalam bentuk kekesalan. Mungkin dimutasi, mungkin dipindah kerja mana, atau dimarah-marahin di hadapan pegawai yang lain. Ini orang yang tidak sabar. Maka artinya sabar itu adalah mengendalikan diri, menahan diri, dan ini berat. Dan ini berat. Dikarenakan bagi orang yang sudah terbiasa meluapkan emosi, maka pada saat dia menahan diri, dia tentunya butuh sebuah kekuatan. Butuh yang namanya sebuah kekuatan. Maka sabar ini nanti pilarnya salah satunya adalah yakin. Orang yang bisa sabar adalah orang yang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di
pertemuan perdana di masalah ini kita sampaikan bahwa pengajian kita 40 hadis pilihan yang bicara masalah dan solusinya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kaitannya dengan meluruskan keimanan yang ada di dalam diri kita. Dari sisi mana? Dari sisi keimanan kepada takdir. Bahwa takdir itu enten binten ada dua. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Dimana seringkali orang itu bisa sukses ketika mendapatkan takdir yang buruk atau yang baik, atau dua-duanya nggak sukses. Ya, bisa jadi orang itu sukses mendapatkan takdir yang buruk, tapi belum tentu ketika mendapatkan takdir yang baik, atau sebaliknya. Maka ini ada kaitannya dengan masalah membenarkan, meluruskan keimanan kita kepada takdir dan juga rukun iman secara keseluruhan. Sudah. Dan hakikat sabar seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari adalah inda sadmatil ula. Jadi dikatakan kita itu sabar adalah pada pukulan yang pertama. Jadi orang sabar itu ketika di pukulan pertama. Artinya begitu kita mendapatkan musibah, kita sabar, itulah yang nanti kita mendapatkan pahala besar tadi. Adapun ketika sudah terjadi, kemudian dia itu melakukan banyak hal, meluapkan emosinya, entah yang meratapi, entah yang menangis, mengurung diri, banting pintu, marah-marah. Maka yang seperti ini ketika sudah 2 hari kemudian dia mengatakan wis lah sabar. Ini bukan orang sabar, tapi orang pasrah. Ada orang ya kendaraannya hilang. Ketika dia mendapatkan kendaraannya hilang, dia langsung pokoknya pontang-panting pentong kesana kemari, diluapkan dalam bentuk ketidakterimaannya, entah dengan marahin pegawai, satpamnya atau siapa, kenapa nggak ditutup pintu gerbangnya dan seterusnya. Baru setelah dia sudah cari kesana kemari kok belum ketemu juga, dia mengatakan setelah sabar, memang itu rezekine. Nah, ini bukan orang sabar. Orang yang sabar itu adalah ketika berada di pukulan pertama. Dan tadi kita sedikit bawakan tentang keutamaan orang yang bersabar. Ada banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang sabar. Kita coba nukilkan beberapa di antaranya. Yang pertama, sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan uji dia. Allah akan uji. Jadi bentuknya musibah Bapak Ibu bisa jadi itu sebagai bentuk dan cara Allah mencintai kita. Kapan? Ketika kita sabar. Pada saat kita ditimpa musibah sakit, maka bisa jadi itu cara Allah untuk kebaikan bagi kita. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Kapan? Ketika kita bisa sabar. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakkuha." Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah jadikan sebagai media penghapus dosanya. Masya Allah. Sampai disebutkan hatta syaukati yushakkuha, sampai duri yang menancap di kaki kita. Sampai duri yang menancap di kaki kita. Jadi masalah kita itu kejeglong. Kejeglong bahasa Banyumas nggih? Napa kejeglong? Terperosok ya. Kita itu kejedot meja, nabrak pintu. Nah, ini bisa jadi musibah-musibah kecil tadi adalah cara Allah untuk menghapus dosa kita. Tapi kapan Bapak Ibu? Ketika kita itu bisa menyikapi dengan cara sabar. Karena tidak semua orang mampu. Kita lagi jalan, salahnya dewek sih, ndelenger, kejeglong, jegluk kaget. Sing domenya sinten? Pemborongnya, bupatine, terus sampai sinten
Wis pokoknya semuanya dimarahin. Kayak kepriwe sih? Wis bayar pajak keben tahun tapi dalane akeh bodol terus. Berarti ini orang nggak sabar. Jadi sabar itu yang akan menjadikan kita itu mendapatkan pahala di musibah-musibah kecil. Ketika kita misalkan tadi kejedot pintu, kejedot jendela, kejedot meja, maka pada saat kita itu bisa sabar, masya Allah, kita dapat pahala dengan dari sisi diampuni dosa kita. Tapi ketika kita marah, kita pukul itu meja, kita pukul itu pintu, padahal dia nggak punya salah, yang salah kita, berarti kita nggak dapat pahala. Sampai duri yang menancap di kaki kita. Tapi dengan catatan bukan maksudnya adalah secara sengaja, ya, tidak dilakukan secara sengaja. Jadi nyong pengen lah dosane diampuni, gue anak pecahan gelas ditek-itek, ya enggak. Ini kalau seperti ini tidak masuk. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min awal mu'minati. Senantiasa adanya ujian, adanya musibah yang menimpa seorang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Fi jasadihi, baik musibah tersebut menimpa kepada tubuhnya, au fi malihi, atau kepada hartanya, wa fi waladihi, atau kepada anak keturunannya, hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah, hingga nanti ketika dia meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam kondisi dosanya sudah dihapus semuanya. Masya Allah. Berarti kita sedikit menyadari bahwa yang namanya musibah di dalam kehidupan ini itu cara yang Allah jadikan sebagai media untuk menghapus dosa. Maka nikmati. Hidup itu dinikmati, bukan dijadikan sebagai media untuk berkeluh kesah. Ya, yang mana orang kalau sudah berkeluh kesah biasanya akan banyak dosa lain yang ikut protes kepada takdir Allah. Biasanya kalau protes kaitannya dengan masalah rezeki yang didapat oleh orang, akhirnya dia iri, dengki, kemudian ujung-ujungnya nanti hibah, ujung-ujungnya nanti dia itu membenci orang lain. Nikmat yang diperoleh orang, lihat, berawal dari tidak bisa menikmati hidup dari sisi musibah ini. Ini beberapa keutamaan yang ingin kita sampaikan untuk setidaknya memberikan sebuah motivasi kepada kita semuanya bahwa ketika kita mendapatkan bagian yang kedua dalam hidup setelah nikmat adalah musibah, maka kita bisa menyikapi dengan cara sabar tadi. Kemarin kita janjikan bahwa sisi solusi dalam masalah yang kita hadapi adalah bahwa manakala ada musibah yang menimpa atau masalah hidup yang menimpa, yang mendera kita, ketika Nabi SAW mengajarkan, memberikan bimbingan agar kita bersabar. Dari sisi mana? Karena orang yang sabar itu akan bisa melihat hakikat permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia akan bisa melihat hakikat permasalahan yang sedang dihadapi. Ketika dia punya masalah di PHK, maka pada saat dia sabar, dia bisa melihat dan mengevaluasi diri. Mungkin dari sisi kinerja, mungkin ada masalah lain, sehingga kita itu bisa mencari solusi lain yang lebih bijak, yang lebih baik. Tapi ketika kita nggak bisa sabar pada saat di PHK, bisa jadi kita malah mendapatkan masalah yang baru. Kita punya masalah dengan tetangga. Pada saat kita punya masalah dengan tetangga, lalu kita bisa bersabar, kita akan bisa memahami hakikat masalahnya di mana. Ya, mungkin tetangga ini memang ada masalah dengan pasangannya, sehingga kalau nyalain musik itu sampai keluar dan keras sekali. Ini kan berarti kita bisa mungkin membantu mencarikan solusi kepada tetangga kita tanpa harus dengan marah-marah. Tapi kalau kita itu tidak sabar, ya sudah, mungkin kita itu
sudah berulang kali terganggu dan kita sudah pokoknya nggak tahan, dan ini dikatakan sabar itu ada batasnya, kemudian kita ketuk pintu rumahnya, kemudian kita ajak ngobrol dengan suara yang agak meninggi. Terjadi apa yang terjadi? Akhirnya terjadi sebuah percekcokan antar tetangga. Ini orang kalau tidak bisa sabar, dia nggak bisa melihat hakikat masalahnya di mana. Jadi untuk berempati nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Tapi ketika kita sabar, kita akan bisa melihat hakikat masalahnya, lalu kita mungkin bisa berempati, bisa membantu, bisa seperti itu. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya sabar ini merupakan pilar utama untuk bisa hidup bahagia. Tanpa sabar kita itu sulit untuk bisa menikmati yang namanya hidup. Seperti dalam hadis tadi, Nabi SAW menjelaskan bahwa kondisi orang hidup itu cuma ada dua kemungkinan, nikmat ataupun mendapatkan musibah. Yang nikmat caranya adalah menikmati dengan syukur, diawali dengan syukur, kemudian ketika mendapatkan musibah maka dengan sabar. Maka ini pilar. Kita nggak akan mungkin bisa lepas dari dua perkara ini dalam hidup. Nggak ada istilahnya orang hidup itu senang terus. Pasti ada sedih, ada senang, ada tertawa, ada sedih, ada bahagia, ada sedih. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Ya, oleh karena itu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah itu menjelaskan bahwa kondisi orang hidup itu ada dua. Yang pertama, perkaranya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Contohnya, kita tentunya ingin hidup sehat. Kalau bisa malah awet nom. Nggih, kan kados niku nggih. Kepengine kan kados niku nggih. Ya, awet nom, sehat, bugar. Itu kan sesuai keinginan kita. Maka pada saat kita mendapatkan kondisi tubuh fisik itu sehat, semuanya berfungsi secara normal sesuai dengan keinginan kita. Atau contoh yang lain, semua orang tentunya ingin banyak duit. Kayak gitu nomor betul? Iya, semua orang ingin uangnya banyak, beruang lah. Beruang atau bergajah. Ya, ini adalah kondisi di mana perkaranya sesuai dengan keinginan kita. Ya, atau misalkan di masalah pekerjaan, kita ketika dibebani sebuah tugas kantor, pekerjaannya semuanya beres. Nah, ini berarti sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Semua orang nggak ingin punya masalah di pekerjaan, inginnya pokoknya pulang sudah dalam kondisi nggak bawa beban pikiran kantor, beres pekerjaan. Atau contoh misalkan kita tentunya semua ingin mendapatkan anak keturunan yang baik, soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, ya pandai ngaji. Itu kan harapan kita para orang tua, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini kita itu butuh sabar. Ternyata dalam kondisi seperti ini kita butuh sabar, Bapak Ibu. Sabar dari sisi mana? Yaitu dari sisi menyadari bahwa karunia dan nikmat tersebut hakikatnya adalah sebuah ujian dari Allah. Pekerjaan senantiasa beres, banyak duit, sehat, kemudian anak-anak semuanya baik. Ini kan sebuah ujian. Ujian apa bukan? Ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan itu ujian, keburukan juga ujian. Maka dalam kondisi perkaranya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita butuh sabar. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa sabar dalam kondisi seperti tadi biasanya akan mengantarkan kepada pribadi yang sombong. Kepada pribadi yang sombong. Karena biasanya orang itu sombong ketika dia merasa telah memiliki. Ya. Ketika dia merasa memiliki, maka dia akan sombong biasanya.
Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Alaq. Gimana firmannya? Ada yang hafal? Iqra, surat Iqra. Di ayat ara'ahu stahna. Sebelumnya gimana? Innal insana la yadgha ara'ahu stahna. Manusia itu akan melampaui batas ketika merasa dirinya itu telah memiliki. Biasanya seperti itu. Ketika kita merasa punya karya besar, berjasa banyak, maka biasanya ada perasaan sombong, merasa lebih daripada orang lain. Diawali dari sikap ujub dulu, baru nanti dia sombong, berbangga diri. Berbangga diri. Nah, ini butuh sabar Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita itu bisa menikmati dalam bentuk kenikmatan tadi dengan syukur, supaya enggak jatuh dalam kesombongan. Maka sabar. Butuh yang namanya sabar. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, terkadang perkaranya itu tidak selaras, tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Orang hidup kondisinya cuma dua. Yang pertama, perkaranya sesuai dengan apa yang kita inginkan, banyak duit, sehat, dan seterusnya. Ini butuh sabar. Kondisi yang kedua adalah perkaranya itu tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Maka yang seperti ini pun butuh yang namanya sabar. Butuh yang namanya sabar. Contohnya apa? Contohnya adalah melaksanakan ketaatan. Melaksanakan ketaatan. Yang namanya orang melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. Tanpa adanya kesabaran kita nggak akan mungkin tuntas. Orang sholat butuh sabar. Orang baca Quran butuh sabar. Orang ngaji butuh sabar. Butuh sabar apa bukan Ibu? Butuh sabar. Ya, kita ngaji butuh sabar, orang sedekah butuh sabar, berbakti kepada orang tua butuh sabar. Semua bentuk ketaatan itu butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya kesabaran. Bahkan Imam Ibnu Qudamah lebih jauh menjelaskan bahwa kesabaran pada ibadah itu ada di 3 kondisi. Yang pertama, sebelum melakukan ibadah kita butuh kesabaran, yaitu dengan caranya meluruskan niat. Ini kan butuh usaha, butuh kesabaran. Yang kedua, di tengah ibadah, yaitu dengan berusaha menjaga kesempurnaan ibadah. Kayak orang baca Quran, dia punya target 1 muka. Ketika dia nggak sabar, baru baca 2 ayat sudah HP-nya dibuka. HP-nya dibuka atau remote TV-nya dinyalakan, sudah nggak jadi baca Quran. Ya, jadinya baca WA, lihat berita, seperti itu. Jadi butuh sabar. Sabar di tengah ibadah dengan cara sempurnakan, harus tahan diri. Ya, konsen dan juga betul-betul kita itu punya target. Yang ketiga adalah setelah ibadah, ini pun butuh sabar kata beliau. Bagaimana bentuknya? Yaitu menjaga supaya kita itu tidak terjatuh dalam masalah riya. Setelah haji, setelah umroh, setelah berdonasi, maka jaga ibadah ini jangan sampai kita itu riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan sebagai yang ini sabar di dalam ibadah. Ya, sabar di dalam ibadah. Kenapa dikatakan bahwa yang namanya orang melakukan ketaatan itu tidak selaras dengan hawa nafsu? Karena tabiat kita itu memang tidak suka dengan yang namanya aturan. Makanya orang kalau misalkan sudah punya pola hidup, ternyata kok berubah, itu rasanya angel ngoten. Misalkan bapak setiap hari itu kalau pagi kopi tersedia, sarapan tersedia, pakaian sudah siap, pokoknya tinggal makan kemudian berangkat ke kantor. Qadarullah hari itu ya asisten rumah tangga sakit, istri sakit, mau tidak mau ngurusi dewek rasanya priwe. Ketika di hari pertama kita nggak nyaman. Yang biasa ya keluarga itu ada sopir antar jemput, pokoknya kita nggak pernah memikirkan untuk antar jemput mereka.
Kebetulan sopir sakit, nggak ada yang menggantikan. Mau tidak mau kita yang terjemput. Untuk merubah pola ini terasa apa? Berat. Untuk pertama kalinya biasa terasa berat. Kayak aturan di kantor, aturan di mana biasanya seperti itu. Dalam masalah hidup pun seperti itu. Ketika ada aturan harus melakukan sholat, harus menahan diri dari perbuatan maksiat, ini kan secara tabiat kita itu tidak suka. Maka kita butuh sabar di ketaatan. Demikian pula kita itu harus melakukan yang namanya sabar pada saat menahan diri tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Yang pertama pada saat melakukan apa tadi? Ketaatan. Yang kedua adalah dalam bentuk menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Di zaman kita, Bapak Ibu, yang namanya kemaksiatan itu Masya Allah mudah sarananya dan juga sangat mudah mengaksesnya. Ini kemaksiatan di zaman kita. Nuhun sewu, orang yang mau berzina di zaman sekarang udah mudah. Orang yang mau judi, orang yang mau apa lagi, mudah sarananya. Mau judi, mau zina, mau minum minuman keras, mudah sarannya medianya. Maka bagaimana supaya kita itu tidak terjatuh dalam perkara tadi? Caranya adalah dengan sabar. Caranya adalah dengan sabar. Kita berikan contoh. Yang namanya orang dia itu punya lisan, supaya lisan ini nggak ngomongin orang, nggak ganggu orang, nggak ngebully orang, nggak menjatuhkan harga diri orang, ini butuh sabar atau modern? Butuh sabar. Makanya orang ngobrol itu dikatakan nggak mudah. Orang ngobrol itu tidak mudah. Kenapa? Karena potensi orang terjatuh dalam dosa dan maksiat di obrolan itu sangat terbuka lebar. Contohnya apa? Ngerasani. Selain ngerasani apa? Apa kurang ngerasani dok? Hibah nggih ngerasani nggih. Selain niku apa? Biasanya ibu-ibu niki. Selain ngerasani apa? Ngelomboni. Kan sering kan ya? Ngelomboni, ngobrol, ngelomboni. Ya, menyampaikan berita hoak atau memang senengannya ngelomboni. Dan biasa orang kalau dusta itu karena dia ingin dianggap. Ya. Atau selain dia itu dusta adalah ujub. Ya, jadi dia merasa berbangga diri ketika ngobrol. Saya ini adalah si fulan, saya ini adalah si fulan. Ya. Contoh yang lain apa? Masa cuma itu? Merendahkan orang itu dalam obrolan kan suka seperti itu. Ya, suka menyinggung perasaan orang. Itu dalam obrol. Jadi peluang orang ngobrol itu jatuh dalam dosa besar sekali. Makanya butuh sabar. Semakin lisan ini sulit terkontrol lalu kita bisa sabar, ini semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Nah, ini kondisi yang kedua, dicontoh perkara yang tidak selaras, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sabar pada saat melaksanakan ketaatan, sabar pada saat menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Batire pada orang sholat. Ini kan kayaknya kepenak temen ya. Maka pada saat kita tetap sholat butuh sabar untuk tidak terjatuh dalam perbuatan dosa maksiat. Batire pada korupsi. Oralah kepengen dadi wong bener. Ini kan sabar napa mboten niki? Butuh sabar napa mboten? Ngger imane mboten kuat kan? Alah, ki sepertilah ora apa-apa. Akhirnya coba-coba akhirnya kurang marem. Ya. Yang ketiga adalah perkara yang tidak ada pilihan bagi dirinya, yaitu dalam kondisi mendapatkan musibah. Ini tentunya butuh lebih ekstra kesabarannya. Jadi kita ringkas bahwa tadi poin sabar merupakan pilar utama untuk bisa hidup bahagia. Karena kondisi orang hidup ada dua. Yang pertama sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini butuh sabar. Yang kedua, kondisi di mana kita perkaranya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka tadi dibagi. Ketika kita
melakukan ketaatan, kita butuh sabar. Yang kedua, pada saat mendapat banyak perbuatan maksiat, kita sabar untuk tidak melakukan. Lalu yang ketiga, ketika mendapatkan musibah. Jadi ternyata kesimpulannya, sabar itu tidak hanya dibutuhkan ketika mendapatkan musibah. Orang ngaji butuh sabar, orang sholat butuh sabar, orang tidak melakukan kemaksiatan butuh sabar. Karena mungkin selama ini kita mengira sabar itu ya tadi ketika mendapatkan musibah. Ya. Dan Bapak Ibu rahmat Allah, sabar itu bukan hanya dibutuhkan ketika mendapatkan musibah. Ya, tidak hanya dibutuhkan pada saat kita mendapatkan musibah. Namun diperlukan juga sebagai media untuk mengatasi problematika seperti tadi kita sebutkan. Kita beri contoh. Ya, untuk sarana evaluasi diri. Ketika kita sabar, maka sabar itu bisa untuk sebagai sarana media mengevaluasi diri kita dalam masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin di usaha, mungkin di masalah mendidik anak, mungkin di masalah hubungan bersama mertua, bersama menantu. Ini kan sering terjadi masalah. Ya, terjadi masalah antar menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, atau antar tetangga, antara tetangga kiri, tetangga kanan, atau rekan kerja. Maka sabar ini sekali lagi bisa sebagai media untuk melakukan evaluasi diri, yang nantinya tentunya kita bisa menemukan solusi-solusi lain yang bisa kita ambil pada saat kita itu bisa sabar. Hingga dalam bentuk sabar ini bisa untuk menuntaskan masalah hidup kita bersama pasangan. Pasangan. Orang yang nggak bisa sabar dengan kondisi pasangannya, isine gelut, isine padu. Yang satu menang-menangan harta, yang satu menang-menangan gelar, yang satu menang-menangan nasab, yang satu menang-menangan hasil usaha, hasil gajinya. Akhirnya nggak pernah ketemu titik temu untuk menyelesaikan masalah. Biasanya mentoknya adalah nanti pisah. Nah, ini yang sering kita dapatkan di kehidupan masyarakat. Jadi ternyata sabar ini luas sekali, ya, cara penggunaannya untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini bagian kedua di masalah solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hidup yang kita jumpai, yaitu dengan sabar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu, monggo kita buka senjata pas atau mungkin ada tanya jawab, kami persilahkan satu atau dua. Monggo kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir dan qadar, apa bedanya? Masya Allah, tanyanya bagus. Takdir dan qadar sebetulnya kalau dari secara istilah itu tidak ada perbedaan. Takdir ya ketentuan Allah, qadar ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di masyarakat itu dibedakan bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan di masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir. Jadi ini orang sehari dia dapat rezeki 10 juta, sudah. Takdirnya seperti itu. Adapun qadha sering diarahkan kepada sebuah ketetapan Allah dalam hukum alam. Adanya bencana alam, adanya fenomena alam ini dan itu, seperti itu. Tapi secara ini sama. Sebuah ketetapan yang telah Allah SWT tetapkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Enten yang lain? Jadi sampai di sini kita itu punya berapa solusi? Yang pertama, ketika kita mendapatkan musibah, apa solusinya? Yang pertama dulu bersyukur. Oh, coba kita urutkan dulu yang pengajian pertama. Membaca doa istirja.
istirja, yaitu kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi, dan membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala di musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini solusi pertama. Solusi kedua adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi ketika kita punya masalah hidup. Jangan tergesa-gesa. Yang ketiga adalah sabar ini. Yang ketiga adalah sabar. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dalam mengatasi masalah dan problematika hidup. Kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf segala kurangnya. Insyaallah pertemuan kita di pekan yang keempat bulan ini, untuk pembahasan berikutnya, solusi yang berikutnya yang ditawarkan oleh Nabi ketika kita punya masalah dalam hidup. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.